Pemirsa, selamat pagi. 4 orang sekeluarga tewas setelah mobilnya ditabrak kereta lantaran nekat menerobos perlintasan tanpa palang pintu di Pasuruan, Jawa Timur. Saya, Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Motor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita mulai informasi pertama, pemirsa. Kebakaran pabrik helm yang berada dekat permukiman di Tangerang, Banten membuat warga panik. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar serta meludeskan sebagian bangunan pabrik. Kobaran api yang disertai dengan asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik helm yang terbakar di Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti plastik dan busa membuat api cepat membesar dan meludeskan hampir sebagian besar bangunan pabrik. Lokasi kejadian yang dekat dengan pemukiman membuat warga sekitar panik. Api pertama terlihat dari tempat penyimpanan bahan baku busa dan dengan cepat merambat ke hampir seluruh bangunan pabrik. Diduga kebakaran ini akibat korsleting listrik. Petugas harus merobohkan sejumlah dinding untuk menjangkau titik api. Perusahaan helm, produksi helm. Untuk sementara dugaan api dari korsleting listrik menurut pengakuan pemilik. Bang, ada korban nggak di dalamnya? Untuk laporan korban tidak ada. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayma Rani melaporkan. Misal ruko berlantai 4 yang juga gudang barang pecah belah terbakar. Warga panik mengevakuasi mobil dan motor dari dalam gudang. Ruko yang dikunci berlapis menyulitkan petugas saat akan memadamkan api. Kobaran api membesar membakar ruko berlantai 4 yang dijadikan gudang barang pecah belah di Jalan Kartini, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Petugas yang cepat datang langsung berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke ruko lain. Kebakaran ini sempat membuat warga sekitar panik. Evakuasi mobil dan motor yang nyaris terbakar dari dalam ruko berlangsung dramatis. Upaya pemadaman sempat terkendala lantaran petugas kesulitan masuk ke dalam ruko yang terkunci berlapis. Api cepat membesar karena banyak barang di dalam ruko yang mudah terbakar. Diduga kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik. Ini yang terbakar ruko pecah belah, ya. Pemiliknya itu Baluran. Kan di lingkungan Bapak. Belum tahu masih dalam penyelidikan sekaligus penyebab kebakarannya itu. Sempat ada mobil di dalamnya, Bang. Apa ada di dalam mobil, Bang? Di dalam mobil itu tempat penyimpanan barang pecah belah. Dari pemilik untuk. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Untuk mengantisipasi penjarahan, petugas gabungan TNI Polri mengamankan lokasi kebakaran. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Mirsa, 4 orang satu keluarga tewas setelah mobil yang ditumpangi ditabrak kereta di Pasuruan, Jawa Timur. Mobil sempat terseret sejauh 10 meter lantaran nekat menerobos perlintasan tanpa palang pintu. Kecelakaan maut ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Sentul, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga ini rusak parah, sempat terseret 10 meter. Akibat kecelakaan, 3 orang penumpang tewas di lokasi kejadian, 1 lainnya sempat kritis dan meninggal dunia saat berada di rumah sakit. Saksi menyebut kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah barat ke timur. Di lokasi, pengemudi memaksakan menerobos perlintasan sesaat kereta akan melintas.
Diduga pengemudi tak mengetahui akan adanya kereta tawang alun yang akan lewat. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mencari tahu penyebab pasti dari kecelakaan ini. Yang meninggal langsung di tempat itu 3. Yang satu anaknya itu perempuan ada di rumah sakit juga menyusul Meninggal. juga. Berarti 4 orang, Pak? 4 orang semua. Juga untuk pengemudi mobil kurang konsentrasi, kurang hati-hati dan tidak mendahulukan kereta api. Untuk korban saat ini 4 orang. Satu keluarga, Don? Betul, diduga satu keluarga. Korban meninggal dunia dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk selanjutnya disemayamkan di rumah duka di Surabaya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Mirsa mengalami pecah ban mobil minibus menabrak truk yang melaju di arah berlawanan di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Akibatnya sopir mobil terjepit sementara truk terguling di tengah jalan Pantura, Banyuwangi, Surabaya. Mobil minibus ini rusak berat setelah menabrak truk di arah berlawanan di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Zainal Abidin, pengemudi mobil, sempat terjepit mobilnya yang ringsek. Sementara truk terguling dan sopir truk juga mengalami luka-luka. Akibat dari tabrakan ini, makanan ringan muatan truk tumpah berserakan di jalan. Tabrakan berawal saat mobil minibus mengalami pecah ban hingga sopir membanting setir ke kanan dan menabrak truk di arah berlawanan. Pemirsa, kepergok saat akan mencuri di rumah kosong di Jatinegara, Jakarta Timur. 3 dari 4 pelaku tertangkap babak belur dihakimi massa. Saat beraksi, pelaku membawa senjata tajam dan peralatan untuk membongkar rumah. Tiga pelaku pencurian ini babak belur dihakimi massa usai aksinya mencuri di salah satu rumah di kawasan Cipenang, Cipedak, Jatinegara, Jakarta Timur, kepergok warga. Ketiga pelaku diamankan ke pos yang tak jauh dari rumah korban. Pelaku langsung dievakuasi petugas ke Mapolsek Jatinegara mengantisipasi emosi warga yang makin memenuhi lokasi. Warga menyebut aksi para pelaku kepergok saat masuk ke rumah yang tengah ditinggal penghuninya. 3 pelaku ditangkap, 1 rekannya kabur. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah senjata tajam dan peralatan untuk melancarkan aksinya. Pelaku beraksi memanfaatkan kondisi perumahan yang sepi dan kerap ditinggal oleh penghuninya. Katanya total perampoknya? Katanya 4, yang 1 lolos. Oh, dia mau rampok yang mana sih, Pak? Rumah di belakang sini, Pak. Di rumah warga. Ada apa tinggal? RT 2, Pak. Ada warganya, Pak, yang ditinggal rumahnya? Kayaknya ada, Pak. Ada ya. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kasus ini kini ditangani Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mirsa, awasilah anak Anda saat tengah bermain. Bocah berusia 6 tahun di Ciracas, Jakarta Timur menjadi korban penjambretan. Pelaku yang mengendarai motor merampas kalung emas yang dikenakan oleh korban. CCTV merekam saat seorang bocah perempuan berusia 6 tahun menjadi korban jambret di Jalan Mustika Ratu, Ciracas, Jakarta Timur. Korban berjalan seorang diri usai berbelanja di warung, tiba-tiba dihampiri seorang pria pengendara motor. Pelaku lalu merampas kalung emas yang digunakan korban. Korban yang ketakutan berlari menuju rumah. Pepet sama motor. Akhirnya Motornya dari arah mana, Bu? dari sana, Dari arah dalam? putar di situ tuh. Terus dipepet di situ. Akhirnya kan ayahnya ke sini. Oh, dia sebelah. Nah, langsung dijambret gitu aja. Yang diambil apa, Bu? Aksi penjambretan hingga pencurian kerap terjadi di lokasi yang sama. Polisi menyelidiki pelaku perampasan kalung ini. Dari kejadian ini diingatkan agar tidak membiarkan anak yang masih di bawah umur untuk bermain di luar rumah tanpa didampingi orang tua. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mirsa, pencurian motor sport di Makassar, Jakarta Timur berhasil digagalkan oleh korbannya. Panik saat dikejar, pelaku kabur dan membanting motor korban.
CCTV merekam aksi seorang pria mencuri motor sport di Jalan Pinang Ranti 2, Makassar, Jakarta Timur. Pelaku masuk ke halaman parkir warung internet, merusak kunci kontak motor sport yang berada di luar. Pencurian motor berhasil digagalkan oleh pemiliknya. Panik saat dikejar, pelaku kabur dan membanting motor korban. Informasi warga, pelaku beraksi bersama satu rekan yang menggunakan motor. Orangnya langsung kabur. Ya, orangnya mungkin nggak sadar ya kalau aku nggak jatuh itu kena, pasti kena. Karena aku jatuh aja dia jadi sadar. Ya. Nengok langsung dilepas motornya, kabur. Oh, udah sempat dimundurin juga motornya? Iya, udah sampai terus. Dari lokasi ditemukan kunci retrete yang masih tersangkut pada motor korban. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, rambu parkir yang ada di pinggir jalan di Durensawit, Jakarta Timur ternyata menjadi incaran pencuri. Pelaku ditangkap saat aksinya menggotong rambu parkir dipergoki oleh warga. Seorang pria terekam kamera CCTV mencuri rambu parkir di Jalan Nusa Indah Raya, Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku berinisial AD masuk ke dalam toko jasa pengiriman, berusaha menggotong rambu parkir. Namun usahanya gagal, pelaku kemudian berputar arah dan membawa kabur rambu parkir. Mengetahui aksi tersebut, satu karyawan jasa pengiriman sempat mengejar dan menangkap pelaku. Tuh, kita samperin kan, saya mau bawa katanya. Jadi nggak bisa jalan karena motornya ininya kantor sini. Jadi dia mau hidupin motornya mati. Tapi kalau dia bisa hidupin dia kabur gitu. Pelaku diamankan tim Reskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembuangan mayat bayi ke sungai di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku tega membuang bayi yang baru dilahirkannya untuk menutupi kehamilannya agar tidak diketahui oleh keluarga dan orang lain. Temuan jasad bayi di pinggir sungai di Desa Seisilo Barat, Setiajanji, Asahan, Sumatera Utara sempat menggemparkan warga. Jasad ditemukan warga dalam kondisi terbungkus plastik dan karung, kemudian tersangkut di pelepah kelapa sawit. Dari penyelidikan dan olah TKP terungkap, pelaku pembuangan adalah orang tua bayi, seorang remaja berinisial FW. Pelaku tega membuang dan membunuh bayinya dilatar belakangi untuk menutup aib dan kehamilannya dari keluarga dan orang lain. Kepada polisi, pelaku FW mengaku menyesali perbuatannya. Kenapa kamu buang? Karena sudah panik, nggak tahu Sudah panik. Jadi kamu tidak ingin tahu, tidak ingin masyarakat tahu. Ya. Seorang perempuan habis melahirkan, karena tidak ingin kehamilannya diketahui oleh masyarakat, maka bayinya yang masih hidup dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibuang ke lokasi pembuangan. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, berpura-pura memborong makanan, seorang pria mencuri handphone milik seorang wanita pedagang nasi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku ini terekam oleh kamera CCTV. Dengan berpura-pura memborong makanan, seorang pria justru mencuri handphone milik pedagang nasi di Jalan Kalibaru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku diduga telah mengincar warung yang sepi pengunjung. Saat korban sibuk menyiapkan pesanan, pelaku menggasak handphone korban yang tergeletak di atas meja. Pelaku lalu kabur dengan alasan mengambil uang yang tertinggal di rumah. Langsung dia tinggal tengok lama, udah gitu langsung ngambil deh HP-nya. Dia sendiri? Dia sendiri, terus tiba-tiba dia alasannya pas dia ngambil HP, ngomong sama penjaga kantinnya pulang dulu, mau ngambil duit katanya.
Terus langsung dia gak lama pergi. Berbekal bukti rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Polda Metro Jaya mendatangi lokasi bangunan aset milik keluarga artis Nirina Zubir yang dirampas sindikat mafia tanah di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Penyidik hendak memastikan aset tersebut tidak dikuasai karena masih dalam proses hukum. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini, kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Luapan kemarahan artis Nirina Zubir, korban mafia tanah, disampaikan langsung di hadapan tersangka, mantan asisten rumah tangganya, Riri Kasmita dan suami, serta seorang notaris saat dihadirkan di Mapolda Metro Jaya. Dari penyelidikan diketahui modus para pelaku merubah hak kepemilikan 6 sertifikat tanah milik ibu korban dan memalsukan hak kuasanya. Dari pengembangan, tim penyidik mendatangi dan memeriksa satu persatu aset keluarga artis Nirina Zubir di kawasan Srengseng dan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kedatangan ini untuk memastikan aset yang dirampas sindikat mafia tanah ini tidak dikuasai karena masih dalam proses hukum. Dari hasil pemeriksaan diketahui 2 aset telah dijual sementara 4 lainnya digadaikan ke bank. Untuk memastikan yang aset-aset yang telah dijual ke Riri yang sudah beralih, ada yang dijual ke bank, ada yang dialihkan ke bank, ada yang dijual ke pihak ketiga, begitu Pak? Sebenarnya masih lengkap semua Bang aset-aset itu? Masih. Tapi ada salah satu yang di Jalan Musyawarah 3 itu sudah dijual. Dari kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 diantaranya telah ditahan, sementara 2 pelaku lainnya mangkir saat pemanggilan pemeriksaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Mirsa, diduga kerap dijadikan tempat pesta narkoba. Sebuah rumah kosong di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat dirazia oleh petugas Satpol PP. Di lokasi ini ditemukan alat hisap beserta puluhan plastik bekas kemasan sabu. Yang mempunyai anak agar Petugas Satpol PP mendatangi rumah kosong yang diduga menjadi tempat pesta narkoba dan pesta miras di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di lokasi, petugas menemukan beberapa alat hisap dan puluhan plastik diduga bekas kemasan sabu. Razia digelar menyusul kecurigaan warga terhadap aktivitas sekelompok pemuda di dalam rumah kosong tersebut saat siang dan malam hari. Kita dengan tim mendapatkan bukti-bukti eks pemakaian narkoba berupa plastik tempat bubuk syabu dan sedotan yang memang digunakan untuk pengguna narkoba. Mencegah peredaran narkoba, petugas juga melakukan kampanye anti narkoba di rumah maupun tempat kos. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Dan pemirsa, wanita muda di Malang, Jawa Timur tewas dibunuh calon suaminya. Pelaku merekayasa pembunuhan seolah korban bunuh diri. Apa yang melatar belakangi pembunuhan ini? Temukan jawaban selengkapnya sesaat lagi usai jeda pariwara. Tetaplah di Sergap. Bantuannya, 8 untuk jalan muda.